teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku buat video tentang pengalaman pindah jurusan dan universitas. Nah, jadi pertama sebelumnya perkenalkan, nama aku Lisa Damayanti. Pada waktu sarjana aku berkuliah di Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, dan aku lanjut berkuliah S2 atau Magister di jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini aku masih semester 2. Sebenarnya mau bilang UAS di semester 2 dan akan berlanjut ke semester 3 tentunya. Jadi langsung aja, yang pertama, kenapa sih alasan aku pindah kuliah dan universitas? Nah, sebenarnya waktu pas aku berkuliah gitu ya di S1, aku merasakan, aku mau menceritakan dulu. Jadi di pendidikan matematika ini dia ada yang namanya belajar pedagogi dan belajar matematika tentunya. Nah, namun matematikanya ini dia nggak yang sedalam matematika murni tentunya. Jadi yang matematika yang masih dasar-dasar, yang kayak ibaratnya meskipun matematika dan pendidikan matematika dia ada mata kuliah yang referensi bukunya sama, tapi di pendidikan matematika dia hanya belajarnya ini dari bab 1 sampai 4 gitu. Nah, namun untuk yang matematika murni dia dari bab 1 sampai 6 gitu. Jadi perbedaannya itu di situ gitu. Nah, kemudian di pedagogiknya, pendidikan matematika itu dia ada yang namanya praktek mengajar gitu. Praktek mengajar, praktek bagaimana kita membuat bahan ajar tentunya. Nah, kemudian hal yang bikin aku terpikir gitu untuk melanjutkan kuliah di jurusan matematika murni ini, yang pertama adalah karena aku waktu itu kurang minat gitu untuk yang mata kuliah pedagogiknya ini, dan aku lebih suka, lebih condongnya ini, lebih senangnya ini di mata kuliah yang dia matematika, yang mata kuliah matematikanya gitu, kayak kalkulus, aljabar gitu, statistika gitu. Dan akhirnya di situ kayak muncul gitu ada minat untuk kalau lanjut kuliah ya udah deh matematika murni. Dan yang kedua alasannya itu karena saat itu aku rencananya itu mau mendaftar beasiswa yang dia adanya ini di matematika ITB ini pada tahun sebelumnya. Nah, namun pada saat aku mendaftarnya itu ternyata nggak ada gitu untuk jurusan tersebut, tapi adanya di jurusan lain. Nah, jadi tapi tidak apa-apa gitu, tetap mendaftar matematika murni di ITB. Dan alasannya di ITB ini karena untuk jurusan matematika murni ini dia akreditasinya sudah A dan tentu universitasnya juga sangat top ya. Kemudian aku mau menceritakan perbedaan kuliah pendidikan matematika di UPI dan matematika di ITB itu gimana sih, atau gimana sih perbedaan aku kuliah di UPI dan ITB ini. Dan ketika aku kuliah gitu ya, aku kuliah pendidikan matematika di UPI ini, menurutku kayak ada waktu santainya itu banyak gitu, dan bertemu dengan teman-teman yang dia santuy-santuy, yang dia aktif juga, banyak yang aktif selain di perkuliahan gitu. Jadi bahkan ada juga yang dia lebih dominannya itu aktifnya ini di ekstra kampus, jadi kayak di luar kampus gitu. Kemudian kayak lebih nyantai gitu, pembawaannya tuh, suasananya tuh berkuliah di UPI-nya tuh lebih nyantai gitu, meskipun tugasnya seabrek tapi kayak kita nyantai. Setelah itu kan lanjut kuliah di ITB. Nah, saat lanjut yang tadinya aku merasa di S1 ini meskipun tugasnya seabrek tapi nyantai, nah pas pindah ini aku merasa kayak itu menyita waktu, kayak kuliahnya tuh benar-benar seminggunya itu dipakai. Nah, kenapa? Karena aku benar-benar ketemu yang namanya belajar matematika full gitu. Kalau yang pas pendidikan matematika aku belajar matematikanya sedikit, sisanya kan praktek mengajar, presentasi. Yang lanjut kuliah aku bertemu dengan yang namanya mata kuliah matematika full, dan di situ aku merasakan yang namanya di waktu semester 1 di ITB-nya ini, untuk mata kuliahnya kan dia masih yang dasar-dasar, yang masih aljabar, analisis real gitu, yang seenggaknya di S1-nya ini masih udah pernah gitu dipelajari gitu. Nah, pada
pada semester 1 itu masih kayak agak-agak aman, cuman kayak pusingnya ini adalah ketemu dengan matematika full gitu, semuanya matematika kayak nggak ada istirahatnya. Dan sebenarnya kalau pas kuliah di UPI ini untuk jurusan pendidikan matematika rasanya tuh kayak ada istirahat gitu dengan adanya matkul pedagogi ini. Istirahatnya itu dari berpikir matematikanya gitu. Lanjut ke semester keduanya, dan di sini aku mulai merasakan yang namanya aku harus berkorban lebih lagi, merasakan adanya perbedaan antara orang yang dia sebelumnya jurusan matematika dengan orang yang bukan jurusan matematika. Perbedaannya ini adalah ketika aku bertemu dengan mata kuliah gitu, mata kuliah di semester 2 yang dia tuh sebenarnya prasyaratnya itu ada di S1 matematika dan tidak didapatkan di jurusan aku gitu, di jurusan pendidikan matematika. Nah, kemudian waktu pas kontrak kuliah juga aku mengalami kebingungan kayak mau ngontrak mata kuliah yang mana gitu, karena di setiap mata kuliah ada prasyarat yang itu belum pernah aku pelajari gitu. Dan tapi alhamdulillahnya aku bisa punya satu pilihan gitu yang sekarang udah terlewati, dan sekarang kan mau menjelang UAS ya gitu. Jadi aku memilih untuk mengambil peminatan kombinatori. Ya, aku lupa menyebutkan untuk suasana kuliah di ITB ini aku merasakan yang namanya teman-teman yang cinta akan matematika dengan iklimnya yang akademik gitu. Pinternya tuh banget gitu tentunya. Temu dengan orang-orang yang bisa membelajarkan aku gitu tentunya. Nah, meskipun aku dari jurusan pendidikan matematika gitu, tapi aku mendapatkan bertemu dengan teman-teman yang membantu aku gitu untuk bisa survive di matematika ITB ini. Aku mau kasih tips gimana survive meskipun teman-teman misalkan dari jurusan yang berbeda kayak aku, misalkan dari pendidikan matematika ke matematika dan dari univ yang berbeda dari UPI ke ITB. Nah, yang pertama tipsnya ini adalah teman-teman punya alasan kuat pindah jurusan. Kenapa harus punya alasan kuat ini? Karena biar teman-teman bisa bertahan gitu, biar teman-teman gak mudah goyah kayak ya udahlah aku pindah aja deh gitu. Jadi teman-teman harus punya alasan kuat gitu biar nggak kayak gitu. Nah, yang kedua, teman-teman sebelum memilih gitu, sebelum memutuskan untuk lanjut pindah jurusan, teman-teman perlu untuk mempelajari kurikulum. Dan di kurikulum itu kan biasanya setelah teman-teman melihat kurikulum, teman-teman juga melihat silabusnya. Dan di silabus itu kan biasanya ada buku referensi ya yang digunakan pada perkuliahan nanti. Nah, teman-teman coba untuk membuka gitu buku referensinya gitu, biar kita ada gambaran kayak ini yang akan kita pelajari gitu, apakah ini akan mampu gitu untuk kita pelajari nantinya gitu, sebanyak misalkan babnya itu nanti akan ada 5 bab, yang dimana 3 bab ini yang baru kita pelajari, apakah nanti kita akan mampu gitu, misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah teman-teman mau berkorban waktu untuk lebih banyak menghabiskan untuk belajar tentunya. Nah, karena mendapatkan belum pernah kayak matkul prasyarat ini, jadi kayak ada yang kelewat gitu, dimana aku belajarnya ini dengan menonton video perkuliahan untuk materi prasyaratnya, kemudian nonton video YouTube juga, terus banyak baca-baca buku juga gitu kan. Banyak latihan soal juga. Nah, latihan soal ini yang benar-benar ngebantu kita gitu untuk paham si materi matematikanya gitu. Bisa belajar bersama teman-teman yang dia sudah lebih paham gitu daripada kita, dia sudah lebih paham materi di perkuliahan tentunya. Teman-teman perlu untuk nikmati setiap prosesnya, nikmati ketika berkuliah meskipun beda jurusan, meskipun misalkan pindah universitas yang misalkan univnya ini jauh lebih unggul gitu misalkan. Mungkin cukup sekian video singkat dari aku, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini, baik perkataan dan perbuatan, dan terima kasih banyak, sampai jumpa.